Ada satu ilmu Jawa yang tidak dibaca, tidak diucapkan, bahkan tidak boleh dipamerkan. Tidak ada mantra, tidak ada jampi, tidak ada ritual aneh. Tapi orang yang menguasainya hidupnya berubah. Anehnya, semakin dia diam, semakin kuat pengaruhnya. Semakin dia tidak bicara, semakin orang lain merasa sungkan, bahkan takut tanpa tahu sebabnya. Ini bukan sugesti, bukan kebetulan, dan bukan cerita karangan. Ilmu ini sudah dikenal oleh leluhur Jawa, tapi disengaja tidak dituliskan. Kenapa? Karena ilmu ini tidak aman jika jatuh ke tangan orang yang salah. Banyak yang mengira kekuatan ada pada mantra, padahal para sesepuh tahu satu rahasia. Kata-kata bisa dibohongi, tapi batin tidak. Ilmu ini tidak bekerja lewat suara, tapi lewat getaran rasa. Tidak menyerang, tapi membuat orang mundur sendiri. Yang lebih mengerikan, orang yang menguasai ilmu ini sering tidak sadar bahwa dirinya berbahaya. Karena ilmunya tidak membuat marah, tidak membuat sombong, tapi membuat tenang. Dan justru ketenangan itulah yang paling ditakuti. Jika kamu pernah bertemu seseorang yang tidak banyak bicara, wajahnya biasa saja, tapi auranya bikin kamu segan. Mungkin dia tidak punya mantra, tapi batinnya sudah tertata. Allah paham besar tentang ilmu Jawa. Selama ini, ketika orang mendengar kata ilmu Jawa, yang langsung terbayang adalah mantra, bacaan, jampi-jampi, ritual malam hari, kembang 7 rupa, puasa yang berat. Seolah-olah tanpa itu semua, ilmu tidak akan bekerja. Padahal, itulah kesalahpahaman terbesar. Leluhur Jawa tidak pernah menaruh inti kekuatan pada suara, karena suara bisa dipalsukan. Kata-kata bisa dihafalkan, mantra bisa diucapkan tanpa makna. Yang ditakuti para sesepuh justru satu hal, manusia yang bisa bicara, tapi batinnya kosong. Ilmu Jawa sejati bukan tentang apa yang keluar dari mulut, melainkan apa yang hidup di dalam batin. Inilah yang jarang dibahas. Banyak orang datang mencari ilmu dengan satu niat, ingin ditakuti, ingin disegani, ingin dihormati, ingin menang dari orang lain. Maka yang dikejar adalah mantra, karena mantra terlihat cepat, terlihat sakti, terlihat berisi. Padahal para leluhur justru menyembunyikan inti ilmu agar tidak jatuh ke tangan orang yang salah. Karena ilmu Jawa bukan alat untuk menyerang, melainkan alat untuk menata diri. Dan ini tidak cocok untuk orang yang tergesa-gesa. Sesepuh Jawa memahami satu hukum batin. Sing rame kui orang mesti kuat, sing meneng kui durung mesti kosong. Yang ramai belum tentu kuat, yang diam belum tentu lemah. Justru yang paling berbahaya adalah orang yang batinnya tertata, tapi tidak bicara apa-apa. Karena ilmunya tidak terlihat, tapi dirasakan oleh keadaan. Ilmu Jawa sejati tidak mengajarkan bagaimana menjatuhkan orang lain, melainkan bagaimana tidak mudah dijatuhkan oleh hidup. Tidak mengajarkan cara membuat orang takut, tapi membuat hidup tidak berani semena-mena. Dan disinilah banyak orang mundur, karena untuk mempelajari ilmu ini tidak cukup hafal, tidak cukup nekat, tidak cukup berani. Yang dibutuhkan adalah jujur pada diri sendiri. Maka jangan heran kalau kamu bertemu orang yang tampak biasa saja, tidak membawa apa-apa, tidak bicara soal ilmu, tidak pamer kesaktian, tapi hidupnya terasa kokoh. Langkahnya tenang, ucapannya seperlunya, dan orang lain sungkan